Kita lanjutkan hancar rutin kita, yaitu surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 88. Masih lanjutan tentang kisahnya para nabi dan rasul yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab-kitabnya. Baik, kita baca langsung bersama-sama, diawali dari ta'ud. Tarik napas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarin suaranya. Walaupun ada salah, kita sedang proses belajar ya untuk membaca Al-Quran. Keluarkan saja. Awali dari zalika, berhenti di tanda waqaf. Tarik nafas. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sampai tanda jim. Tarik nafas. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Fa iyakfur biha haulai faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Sampai tanda waqaf. Qul la as'alukum alaihi ajra. Sampai ujung. In huwa illa zikra lil alamin. Lagi. Satu baris sampai ujung. Itu ada tanda waqaf. Tarik nafas. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharim min syai'. Panjang, kita ganti bagi dua sampai nuro. Tarik nafas. Qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nura. Ulang dari Musa, berhenti di tanda jim. Tarik nafas. Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisatu badunaha wa tukhfuna katsira. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas.
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Qulillahu thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Tutup. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berusaha untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari surah 6, surah Al-An'am ayat 88 insyaallah sampai dengan ayat 91. Semoga apa yang kita usahakan ini, baik membacanya sampai suara serak, baik melihatnya sampai pedih mata kita, baik mendengarnya dan juga memperhatikannya, serta hadirnya kita di majelis ta'lim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, menjadi sababiyah turunnya rahmat dan barokah di dalam kehidupan kita semua. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kalian tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kalian sudah tertutup? Maka karena hati kita terbuka untuk masuknya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tadaburi Al-Qur'an. Kita buka Al-Quran, mana yang menjadi perintah untuk kita laksanakan, mana yang menjadi larangan untuk kita tinggalkan, dan mana peringatan yang harus kita perhatikan. Maka Al-Quran yang akan menjadi petunjuk kehidupan dunia dan akhirat. Ayat 88 ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya tentang para nabi yang diberi kitab dan aturan atau hukum. Ya. Zalika itu hudallah, petunjuk Allahi Allah. Yahdi, dia Allah memberi petunjuk bihi dengannya, mayyasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dibimbing mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walau asraku, dan sekiranya asraku mereka menyekutukan syirik, lahabito, la pasti, ini taukid. Habito, sia-sia, lenyap, hilang, anhum, dari mereka, apa? Makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Beramal baik sebaik apapun juga, berimpak sebesar apapun juga, puasa sesering apapun juga, bila di dalam hati kita ada kemusyrikan, ada syirik, kata Allah, lahabito anhum makanu ya'malun, akan sia-sia apa yang kita kerjakan. Ulaika, mereka itu allazina, orang-orang yang atainahum, telah kami berikan mereka alkitabah, kitab, wal hukma, dan hikmah, hukum, aturan,
wan nubuwah, dan juga kenabian. Nabi yang diutus, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dibekali tentang Alkitab. Kalau Nabi kita adalah Al-Quran. Al-Quran isinya adalah hikmah, hukum, petunjuk, ya, bagi lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Fa iyakfur, fa maka jika yakfur, mengingkari, biha kepadanya, haulai mereka itulah, pakod maka sungguh, wakalna kami menyerahkan, biha dengannya, kauman kepada suatu kaum, laisu mereka bukan, biha terhadapnya, bi kafirin termasuk orang-orang yang kafir. Jadi kata Allah, jika orang-orang itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya, terserah. Karena nanti amaluna amalukum, masing-masing. Diperingatkan sudah, disampaikan petunjuknya sudah, masih banyak yang ingkar, itu urusan dia sendiri. Tetapi kewajiban bagi kita adalah memberi peringatan, menyampaikan. Maka tugas Rasul salah satunya adalah menyampaikan wahyu, memberi peringatan kepada mereka. Ulaika mereka itulah allazina orang-orang yang hadallah telah memberi petunjuk kepada mereka Allah. Fa bihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk mereka, ya, kamu itulah harus mengikuti, ya. Jadi Allah menyuruh kepada umat manusia pada saat itu, ya, termasuk kita, agar taat mengikuti kepada para rasul, ya. Rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah mentaatinya. Kul katakanlah, la tidak, as'alukum aku meminta kepada kalian, alaihi atasnya, ajron imbalan, upah. Ya, hati-hati. Ya, kita di dalam berdakwah, mengajar, misalkan jangan sekali-kali meminta ajron, upah, balasan. Ya, aya nu impak alhamdulillah, teu aya alhamdulillah, dari zima lain tidinya. Hati, kita harus sama dalam berdakwah itu lillahi ta'ala. Rezeki sudah ada yang ngatur. Maka dijelaskan, kulla, katakanlah Muhammad, la janganlah, as'alukum kalian meminta, alaihi atasnya, ajron upah, imbalan, in huwa tiada lain dia adalah illa zikro, kecuali sebagai pemberi peringatan, lil alamin, bagi seluruh alam. Ya, tugas Rasul, tugas para nabi adalah menyampaikan, ya, wahyu, memberi peringatan kepada mereka. Itu tidak boleh, ya, dan tidak akan memohon atau meminta upah, ya. Wama, dan tidaklah qadarullah, mereka mengagungkan Allah, haqqan yang hak, qadrihi pengagungannya, izqalu ketika qalu mereka berkata, ma anjalallah tidaklah menurunkan Allah, ala kepada basyarin manusia, min syai'in dari sesuatu pun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya, ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia, maka kata Allah, kul katakanlah olehmu, man anjalal kitab, siapa yang menurunkan Alkitab, allazi yang jaa datang, bihi dengannya, Musa kepada Nabi Musa, nuron sebagai cahaya, wahudan dan juga sebagai petunjuk, linnas bagi manusia, taj'alunahu, ya, kalian menjadikannya, qorotisa lembaran-lembaran kertas, tubdunaha kalian perlihatkan, watuhfuna dan kalian sembunyikan, kasiron kebanyakannya, ya.
Jadi siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa itu? Sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Jadi tidak seluruh ya aturan ayat itu disampaikan kepada orang lain. Yang sekiranya mengenakan, sampaikan. Yang sekiranya merugikan, merasa tersindir atau tersinggung, sumputkeun bisi kasinggung. Dia taat, ikut terhadap ayatnya, alhamdulillah. Tidak, yang rugi dia sendiri. Makanya di dalam berdakwah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, tong sembunyi-sembunyi. Jangan disembunyikan, jelaskan saja. Wa ulimtum, dan kalian diajarkan malam ta'lamu, apa yang belum kalian ketahui. Antum, kalian, wala abaukum, dan tidaklah juga bapak-bapak kalian. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan adalah apa-apa yang belum diketahui ya oleh masyarakat pada itu dan juga pada nenek moyangnya, belum sampai. Karena tauhid disampaikan itu biasanya di tengah-tengah kemusyrikan, kejahiliahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya di tengah-tengah kemusyrikan, mana berhala-berhala terpang-pang terpajang di sekeliling Ka'bah, ya. Maka diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan kemusyrikan itu. Ya. Kulillah, katakanlah olehmu, Allahu Allah, summa kemudian zarhum, kamu biarkanlah mereka fi khaudihim, di dalam kebatilan mereka, yal'abun, mereka bermain-main. Biasa disampaikan ayatnya, disampaikan penjelasannya, tidak sami'na wa ata'na, melainkan sami'na wa asaina. Itu nanti resikonya ditanggung sendiri ya. Nah, maka bagi kita selaku umat Islam yang beriman pada Allah, pada malaikat, kepada Rasul, dan juga kepada kitab Al-Quran ini, maka bagi kita harus sami'na wa ata'na. Satu, kita mau membacanya. Dua, mau mengkajinya. Tiga, mau mengamalkannya. Setelah dibaca ada perintah Iqra, bacalah. Ya. Maka pahami, oh ada perintah membaca. Kemudian amalkan, bacalah Al-Quran ini setiap pada waktu dan kesempatan. Dalam ayat Al-Quran, aqimis sholat lidulu bisamsi, ya, dirikan sholat. Oh, setelah dibaca, dipelajari, ini perintah sholat yang 5 waktu, maka amalkan. Kita melaksanakan sholat. Karena bagi kita, kalau tidak taat kepada Allah dengan Al-Qurannya, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Baik, itulah bahasan dari surah Al-An'am ya, ayat 88 sampai 91. Pada intinya adalah setiap nabi, setiap rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, itu senantiasa diberi bekal kitab al-hikmah, bimbingan.